warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tony Irawan, dan untuk kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai salah satu topik dalam ekonomi, yaitu permintaan dan penawaran agregat. Secara konsep tidak jauh berbeda dengan permintaan dan penawaran yang kita sudah bahas pada materi sebelumnya, namun saat ini kita bahas tentang agregat. Jadi kita akan bicara pada sisi makroekonominya. Ada beberapa topik yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Yang pertama adalah kita akan membahas mengenai fluktuasi ekonomi. Apa itu yang dimaksud dengan fluktuasi ekonomi? Lalu kita akan membahas dari sisi permintaan, yaitu kurva permintaan agregat. Mengapa kurva agregat demand memiliki slope yang negatif, dan faktor apa saja yang bisa mempengaruhi ataupun menggeser kurva agregat demand tersebut. Lalu selanjutnya kita akan membahas mengenai kurva penawaran agregat, dan di sini kita akan jelaskan mengapa kurva agregat supply dia slope-nya positif di jangka pendek dan bentuknya menjadi vertikal di jangka panjang. Dan selanjutnya pula kita akan bahas mengenai aspek atau faktor apa saja yang bisa menggeser kurva penawaran agregat tersebut. Dan terakhir kita akan bahas adalah mengenai interaksi antara permintaan dan penawaran agregat tersebut, antara AD dan AS. Aspek yang pertama kita akan bahas hari ini adalah mengenai apa yang dimaksud dengan fluktuasi ekonomi. Kalau kita lihat perubahan ataupun kondisi ekonomi dalam jangka panjang, maka dapat kita lihat bahwa sebagai contohnya di Indonesia, PDB real kita tumbuh sekitar 5%-an per tahun. Namun kalau kita lihat dalam jangka pendek, yaitu dari poin per poin, bisa kita lihat bahwa PDB kita sebenarnya berfluktuasi di sekitar trennya. Dan ada kalanya PDB kita itu berada pada kondisi yang kurang menyenangkan, yaitu di mana kita memiliki pendapatan real yang menurun, dan kondisi demikian kita kenal dengan namanya resesi. Saat ini sedang banyak dibahas terkait dengan resesi sebagai implikasi ataupun sebagai dampak akibat adanya pandemi COVID itu sendiri. Nah, ketika ekonomi mengalami resesi yang sangat parah, maka itu kita kenal dengan namanya depresi, dan ini sebenarnya terjadi namun tidak begitu sering, Oleh karena itu sering dikatakan di dalam bukunya Matthew Post sebagai rarely happen atau jarang terjadi. Nah, fluktuasi dalam jangka pendek yang tadi sudah kita sebutkan, yaitu adanya nanti booming atau resesi dan sebagainya, itu kita kenal dengan namanya siklus bisnis. Namun demikian, siklus bisnis ini sifatnya adalah irregular, tidak beraturan, dan tidak bisa ataupun bisa namun sulit sekali kita prediksi. Nanti bisa kita lihat pada contohnya di grafik bagaimana turun naiknya perekonomian. Nah, di sini bisa kita gunakan Indonesia sebagai contoh kasusnya. Kita menggunakan data dari tahun 70-an sampai dengan tahun 2019 data diambil dari World Bank. Bisa kita lihat mengenai PDB real Indonesia. Kita bisa mengenai PDB Indonesia dan di sini ada wilayah yang diarsir di mana di situ menunjukkan kondisi ekonomi yang sedang menurun atau resesi. Di sini kita gunakan adalah harga yang berlaku dan bisa kita lihat bersama di sini bahwa kejadian resesi ini terjadi berulang Namun demikian kita sulit memprediksi kapan resesi itu akan terjadi kembali. Nah, ketika kita melihat data yang tadi ataupun tabel yang tadi, maka tentu menjadi menarik sekali bagi kita untuk mencoba menganalisis fluktuasi ekonomi yang terjadi dalam jangka pendek tersebut. Nah, pada umumnya para ekonom menggunakan pendekatan ataupun model agregat demand dan agregat supply untuk menganalisis fluktuasi ekonomi tersebut. Yang perlu kita pahami bersama bahwa model AD dan AS itu pada dasarnya sangat berbeda dengan teori klasik yang mana pada teori klasik itu dia percaya sekali bahwa ekonomi itu selalu berada pada keseimbangan. Nah, perkembangan ekonomi yang dimotori oleh Keynes di situ dia melakukan suatu perumusan dan ditunjukkan bahwa terjadi fluktuasi ekonomi dalam jangka pendek, atau bisa kita katakan sebenarnya dalam jangka pendek kita tidak selalu berada dalam keseimbangan. Dan sebagian besar ekonom itu akhirnya sepakat bahwa sebenarnya yang dimaksud pada teori klasik itu lebih menekankan pada kondisi ekonomi pada jangka panjang, bukan pada jangka pendeknya. Pada jangka pendek, perubahan pada variabel nominal, misalkan pada penawaran atau suplai uang, dan juga perubahan pada harga, itu bisa saja mempengaruhi variabel real seperti PDB real dan lain sebagainya. Dan untuk menganalisis lebih jauh pada kesempatan kali ini kita akan belajar dengan menggunakan pendekatan model AD dan AS.
Pada grafik bisa dilihat ya bahwa di sini kita memiliki kurva ya, di mana sumbu horizontalnya ditunjukkan oleh variabel Y yang merepresentasikan output nasional atau PDB atau GDP. Sementara itu pada variabel atau pada sumbu vertikalnya itu menunjukkan P atau tingkat harga. Nah, secara konsep sebenarnya tidak jauh berbeda dengan permintaan dan penawaran pada mikroekonomi, di mana di sumbu horizontal biasanya kita kenal dengan jumlah produk, sedangkan pada sumbu vertikalnya kita kenal dengan tingkat harga. Ya, namun demikian, yang perlu kita pahami di sini adalah kita menangkap fenomena ekonomi secara makro, secara keseluruhan, sehingga kita gunakan bukanlah jumlah produk, melainkan output nasional. Dan tingkat harga yang kita bahas di sini itu bukan tingkat harga satu atau dua jenis barang, melainkan tingkat harga umum. Dan ketika kita gambarkan supply and demand, konsepnya juga tidak jauh berbeda dengan supply dan demand pada mikro, namun sekarang kita bicara adalah agregat. Dan di sini bisa dilihat bahwa pada demand ya ataupun agregat demand ya itu memiliki slope yang negatif, sedangkan pada penawaran agregat yang kita fokuskan di sini adalah penawaran agregat pada jangka pendek atau SLAS, dia memiliki slope yang positif. Dan selanjutnya kita akan bahas reasoningnya kenapa kok dia bisa positif atau kenapa dia bisa negatif. Nah, yang pertama yang kita akan bahas adalah mengenai kurva permintaan agregat ya, di mana tadi sudah ditunjukkan bentuknya adalah memiliki slope negatif, tidak jauh berbeda dengan permintaan pada konsep mikro. Dan bagaimana kita bisa menjelaskan fenomena slope yang negatif ini? Untuk lebih mudah, kita bisa kembali kepada pendekatan pengeluaran pada perhitungan pendapatan nasional ataupun output nasional, di mana kita sama-sama tahu bahwa yang namanya output itu terdiri atas komponen konsumsi, investasi, government expenditure, dan net export atau ekspor dikurangi dengan impor. Kalau seandainya kita asumsikan, misalkan government expenditure itu bersifat tetap ya karena dia ditentukan oleh faktor diskresi kebijakan pemerintah, maka coba kita analisis apa yang terjadi kalau seandainya harganya kita rubah-rubah ya. Anggaplah misalkan harga awalnya di P1 ya, lalu selanjutnya dia naik menjadi P2. Nah, ketika harga naik ya, maka jika kita lihat pada grafik itu sudah jelas ya, karena slope negatif maka outputnya akan turun. Tapi kita akan belajar dari persamaannya di atas, C, I, G, dan NX ya. Ketika harganya naik ya, maka otomatis ini akan direspon oleh masyarakat ya pada komponen C-nya. Ya, logika sederhananya kalau barang-barang secara umum pada naik, maka tentu saja kita akan menahan konsumsi kita atau C-nya pun akan turun. Ketika C turun, lalu kita asumsikan yang lainnya konstan misalkan, maka kita akan dapatkan output nasional kita akan turun juga. Nah, itu yang pertama. Nah, kalau kita mau lihat lebih detail lagi, maka sebenarnya bisa kita rumuskan menjadi 3 macam efek. Ya. Yang pertama adalah wealth effect. Pada dasarnya itu konsepnya sama dengan tadi sudah kita jelaskan. Yang kedua adalah interest rate effect, dan yang terakhir ada exchange rate effect. Ya. Pada wealth effect ya, maka di sini menjelaskan bahwa ketika harga itu naik ya, maka konsumsi akan turun, dan dengan demikian orang akan merasa lebih miskin ya karena dia tidak bisa belanja sama dengan sebelumnya. Kalau seandainya income dia tetap, maka dengan demikian output nasional pun juga akan mengalami penurunan. Nah, kalau kita berlanjut kepada interest rate effect yang kedua ya, di sini kita bisa lihat ketika harga naik, maka kecenderungannya orang akan menjual surat-surat berharga dan juga aset lainnya, dan ini akan mengakibatkan suku bunga itu menjadi naik. Nah, kalau suku bunga naik ya, dan kita pertimbangkan ada kurva May ya untuk kurva investasi, maka tentu saja suku bunga yang naik itu akan mengurangi insentif orang untuk berinvestasi ya, karena asumsi kita adalah dia berinvestasi dengan menggunakan uang yang dipinjam dari bank, dan kalau suku bunga naik maka cost of fund-nya akan naik ya, dan pada kasus demikian maka akan turunlah investasinya. Kalau I turun kembali kepada persamaan sebelumnya, maka Y ataupun output nasional juga akan turun. Yang ketiga yaitu ada exchange rate effect atau efek dari atau jalur nilai tukar. Ketika harga naik dan kita tadi sudah jelaskan suku bunganya pun juga akan naik ya, maka otomatis ini akan mendorong ya terjadinya capital inflows ya. Karena secara relatif ya kalau yang lainnya itu konstan sedangkan suku bunga di satu negara itu naik, maka itu akan menarik banyak kapital asing untuk masuk. Dan ketika kapital asing masuk cukup banyak ya, atau anggaplah misalkan kita asumsikan dolar itu cukup banyak di pasaran ya, maka dengan demikian rupiah itu akan menguat. Dan kalau misalkan rupiah menguat ya, maka otomatis ya
daya saing barang yang kita ekspor itu akan daya saing yang kita ekspor itu akan menurun ya, karena barang kita relatif jadi lebih mahal ya, karena rupiah kita terlalu kuat, dan ini akan mengakibatkan ekspornya turun. Sementara itu di sisi lain ya, karena rupiah kita kuat ya, maka otomatis harga barang-barang impor akan cenderung menjadi lebih murah dibandingkan sebelumnya. Dan dengan demikian kita akan belanja lebih banyak barang impor, dan impor pun juga akan naik. Kalau kita kembali kepada persamaan net export, yang mana ekspor dikurang impor, ekspor turun, impor naik ya, maka sudah pasti kita akan dapatkan NX-nya akan turun. Dan kalau kita masuk ke formula Y sama dengan C plus I plus K plus NX ya, NX turun, Y-nya pun juga akan turun, atau outputnya akan mengalami penurunan. Sehingga dari 3 efek tersebut ya sudah jelas kita tunjukkan bahwa kalau harganya naik maka outputnya akan turun, atau AD memiliki slope yang negatif. Nah, sekarang kita akan berlanjut kepada aspek apa saja yang bisa menggeser kurva agregat demand. Pada dasarnya, semua aspek atau semua faktor yang bisa mempengaruhi konsumsi, mempengaruhi investasi, government expenditure, dan juga ekspor, ya, kecuali perubahan K, atau yang kita biasa belajar yaitu adalah semua aspek yang bisa menggeser pendapatan nasional, ya, itu akan menggeser kurva agregat demand. Ya. Sebagai contohnya di sini, misalkan ada booming pasar saham, ya, iklim investasi yang kondusif, insentif fiskal, lalu ada depresiasi nilai tukar, ya, itu semua tentu ya akan berdampak kepada peningkatan dari komponen C atau I atau G atau X, dan ujung-ujungnya akan berdampak kepada peningkatan outputnya. Dan ini akan direpresentasikan ya dengan adanya pergeseran kurva AD, ya, dicontohkan pada grafik di sini adalah dari AD1 bergeser ke kanan, yaitu menjadi AD2. Nah, sekarang kita akan berlanjut kepada sisi penawaran. Ya. Pada sisi penawaran ya kita belajar mengenai kurva agregat supply atau penawaran agregat, dan kurva AS ini memiliki 2 bentuk, yaitu bentuk pada jangka pendek dan bentuk pada jangka panjang. Pada jangka pendek, kurva AS berslope positif. Pada dasarnya ini sama dengan kurva penawaran yang umumnya kita pelajari pada mikroekonomi, ya. Namun pada jangka panjang, ya, dia akan berbentuk vertikal. Dan ini sebenarnya sejalan dengan teori klasik ya yang tadi sudah kita sebutkan di awal, bahwa di situ dikatakan bahwa harga sebenarnya tidak bisa mempengaruhi Y, ya, atau pada dasarnya di sini ekonomi itu selalu berada dalam equilibrium. Nah, secara grafis bisa dilihat jangka pendek itu direpresentasikan dengan SRAS atau short run aggregate supply, sementara itu pada jangka panjang direpresentasikan dengan LRAS atau long run aggregate supply. Dan posisi YN di sini itu menunjukkan potensial output atau full employment output. Nah, yang selanjutnya perlu kita bahas adalah mengapa kurva AS yang tadi sudah kita tunjukkan dia memiliki slope positif pada jangka pendek dan vertikal pada jangka panjang. Pada jangka pendek ini sangat mudah kita jelaskan. Pada dasarnya ini sama dengan konsep penawaran atau konsep supply dalam mikro, yaitu ketika harga itu meningkat maka cenderung ini akan mendorong ya para perusahaan untuk meningkatkan suplai barangnya. Dan kalau ini dilakukan secara umum, secara keseluruhan, maka ini akan meningkatkan suplai barang jasa di pasar. Dan dengan demikian ya tentu saja penawaran akan meningkat dan Y-nya pun juga akan meningkat. Dalam jangka panjang ya kita bisa lihat apa saja yang sebenarnya bisa menggeser ya kurva LRAS itu sendiri. Kita tahu bahwa kurva LRAS itu berbentuk vertikal, berbentuk garis lurus saja. Namun demikian ya ada kemungkinan kurva LRAS akan terus bergeser ya. Apa yang bisa menyebabkan dia bergeser? Ada beberapa aspek di sini yang kita contohkan. Yang pertama adalah adanya perubahan pada sumber daya alam. Sebagai contoh di sini misalkan ditemukan cadangan minyak baru ya, ditemukan cadangan mineral yang baru ya, maka otomatis ini akan merubah sumber daya alam yang bisa dijadikan sebagai input untuk produksi, dan long run aggregate pun juga akan berubah. Kemungkinan kedua adalah adanya penurunan supply dari minyak mentah ya. Ini yang biasanya diputuskan oleh salah satu contohnya adalah misalkan OPEC ya, ataupun juga negara seperti Rusia yang merupakan supplier utama minyak mentah di dunia. Ini juga akan mempengaruhi long run aggregate supply. Atau misalkan yang dialami oleh semua negara itu mengenai perubahan iklim ya. Ketika iklim itu berubah, maka produksi itu akan juga terpengaruh ya, dan
hal ini akan berakibat kepada kemampuan dalam supply secara umum. Aspek yang kedua atau faktor yang kedua yang bisa mengakibatkan perubahan atau pergeseran pada kurva LRAS yaitu adalah perubahan teknologi. Kita sama-sama tahu bahwa teknologi terus berkembang ya, dan perkembangan teknologi ini ya tentu akan selalu positif ya, akan mendorong peningkatan produktivitas. Umumnya seperti itu ya. Sebagai contohnya mungkin di pertanian ya, penggunaan drone ya, penggunaan teknologi yang tepat guna dan lain sebagainya, ini tentu nanti dilakukan untuk meningkatkan produktivitas dari pertanian. Dan ini semua sekali lagi juga akan menggeser long run agregat. Nah, selanjutnya kita setelah membahas long run agregat, lalu bagaimana dengan short run agregat supply? Ya, pada intinya semua aspek yang ataupun semua faktor yang bisa menggeser long run agregat supply itu juga akan menggeser short run agregat supply. Ya, sebagai contoh di sini ya, yang paling sederhana bisa kita juga lihat ya dari sisi harga ya. Kalau seandainya harga keseimbangannya berubah ya, misalkan harga keseimbangan itu naik dari PE ke PE karena sesuatu hal ya yang tidak kita sebutkan di sini, maka tentu saja ini akan direspon ya dalam jangka pendek, yaitu di mana para tenaga kerja yaitu ingin mendapatkan upah yang lebih tinggi karena kebutuhan mereka meningkat seiringnya peningkatan harga umum ya di PE yang meningkat tadi. Dan kalau upah itu meningkat ya, maka dengan asumsi ceteris paribus tentu saja ini akan meningkatkan cost of production-nya, dan ini akan mendorong ya atau menggeser SLAS ke kiri. Dan di sini juga merepresentasikan bahwa untuk setiap level harga ya, produksi itu menjadi kurang menguntungkan, dan akibatnya adalah output itu akan mengalami penurunan. Nah, selanjutnya kita akan bahas bagaimana keseimbangan ya yang akan terjadi pada jangka panjang ya. Pada keseimbangan jangka panjang ya, kita tahu bahwa harga keseimbangan itu akan sama dengan harga secara umum ya, dan outputnya itu akan sama dengan output full employment ya, atau output potensial ya. Nah, jadi di sini ya, di dalam keseimbangan jangka panjang kita bisa lihat bahwa AD itu akan berpotongan dengan SLAS dan juga akan berpotongan dengan LRAS ya. Jadi keseimbangan di jangka panjang ya itu sudah pasti ya, menunjukkan bahwa di jangka pendek ya itu juga berada pada kondisi yang sama. Dan dengan demikian dapat kita katakan bahwa pengangguran itu berada pada level natural rate-nya. Nanti akan dibahas secara lebih detail pada topik pengangguran secara terpisah. Nah, selanjutnya kita akan bahas ya bagaimana interaksi antara kurva AD dan AS tadi. Kita misalkan terjadinya sebuah kejadian atau event ya yang bisa menggeser kurva AD dan atau AS ya. Maka selanjutnya ya kita bisa melakukan analisis ya. Kita bisa lakukan analisis dan mengikuti 4 langkah ya yang sudah bisa kita baca secara lebih detail pada buku textbook ya. Dimana langkah yang pertama adalah kita perlu menentukan terlebih dahulu kejadian atau event apa yang bisa menggeser AD dan AS. Ya, tadi sudah kita lihat AD bisa dipengaruhi oleh AD bisa dipengaruhi C, I, G dan juga NX ya. Sementara AS ya tadi kita lihat karena perubahan teknologi dan lain sebagainya. Lalu selanjutnya kita juga harus menentukan akibat adanya event tadi ya, maka selanjutnya AD atau AS akan bergeser ke kiri atau ke kanan. Dan ini akan mempengaruhi gambar yang nanti akan kita buat. Lalu selanjutnya ya kita gunakan gambar ya dari AD dan AS ya, setelah kita tahu dia akan geser kemana, dan kita lihat dampaknya kepada outputnya dan juga kepada harga umumnya. Dan yang terakhir ya kita akan gunakan gambar kurva AD dan AS ya untuk mengetahui bagaimana ekonomi nanti berubah dari keseimbangan jangka pendek yaitu perpotongan antara AD dengan SLAS kepada keseimbangan jangka panjang yang baru yaitu perpotongan antara LRAS dengan AD dan juga SLAS. Nah, kita mulai dengan contoh yang pertama, yaitu di sini dicontohkan bagaimana kalau seandainya terjadinya stock market crash ya, atau kehancuran daripada pasar saham. Ketika pasar saham itu mengalami kehancuran, maka ini akan mempengaruhi konsumsi secara umum ya. Maka dengan demikian bisa kita asumsikan ya konsumsi akan mengalami penurunan, dan kalau konsumsi turun ya maka AD akan bergeser ke kiri atau AD1 akan berubah atau bergeser ke AD2 ya. Lalu selanjutnya keseimbangan kita ya pada jangka pendek itu sudah berubah dari titik C menjadi ke titik A ya. Dan pada posisi ini kita bisa dapat lihat bahwa output yang kita miliki dan juga tingkat harganya sama-sama berada pada level yang lebih rendah.
dan pada posisi ini terjadi gap antara aktual GDP dengan potensial GDP Y2 dan YN, di mana Y2-nya atau aktual GDP-nya lebih rendah daripada potensial GDP, dan ini sebenarnya merepresentasikan adanya pengangguran yang lebih tinggi. Selanjutnya, harga secara bertahap itu akan mengalami penurunan, ya, dan dengan demikian ketika harga turun kembali pada konsep kita sebelumnya, ya, maka SRS kita akan bergeser kembali, ya, SRS akan bergeser ke kanan, ya, di sini direpresentasikan dengan pergeseran dari SRS1 ke SRS2, ya, dan selanjutnya ya akan tercapailah keseimbangan yang baru di titik C, ya. Dan pada titik C inilah kita sudah lihat AD2 atau permintaan agregat yang baru sudah sama dengan penawaran agregat jangka pendek yang baru SRS2, dan juga sudah sama dengan RRKS, dan dia sudah kembali kepada posisi yang awal, ya, namun dengan tingkat harga umum yang lebih rendah. Contoh yang kedua adalah peningkatan harga minyak, ya, dimana kalau kita asumsikan bahwa harga minyak itu merupakan input yang utama bagi produksi, maka tentu saja harga minyak yang lebih tinggi ini akan meningkatkan biayanya. Dan ketika biaya itu meningkat, ya, maka ini akan menggeser kurva SRAS, ya. Kita asumsikan saat ini SRAS konstan, ya, dan SRAS akan bergeser ke kiri karena biaya yang lebih tinggi tadi, yaitu SRAS1 bergeser ke SRAS2. Nah, ketika keseimbangan itu sudah bergeser dari A ke titik B, maka di sini kita bisa lihat kita berada pada kondisi output yang lebih rendah di Y2, namun tingkat harga yang lebih tinggi, itu di P2. Jadi kita di sini memiliki kondisi stagnasi, ya, yaitu dari YN ke Y2, dan kondisi inflasi, yaitu dari P1 ke P2. Kondisi demikian sering kita sebut dengan namanya stagflasi, yaitu gabungan antara stagnasi dengan dan inflasi. Atau bisa kita katakan kondisi di mana output nasional turun dan juga disertai dengan peningkatan harga barang secara umum. Nah, sekarang bagaimana kalau seandainya kondisi yang tadi itu tidak direspon oleh pemerintah? Jadi pemerintah dianggap do nothing, ya, dia akan membiarkan ekonomi itu bekerja secara sendirinya. Maka dengan demikian, ketika kita punya gap antara Y2 dengan YN atau full employment employment GDP dengan aktual GDP, maka di sini kita punya kondisi pengangguran yang meningkat, ya. Kalau seandainya pengangguran yang meningkat, maka dengan demikian di pasar tenaga kerja ini akan mempengaruhi upah, di mana upahnya akan turun, dan kalau upah turun, biaya produksi menurun dan SRAS bisa bergeser ke kanan. Jadi SRAS2 itu akan bergeser kembali ke SRAS1. Dan dengan demikian di sini kita bisa lihat bahwa keseimbangan kembali dari titik B kembali kepada titik yang A. Nah, namun demikian, ya, kondisi ini kadang-kala membutuhkan waktu yang sangat lama, dan pemerintah biasanya, ya, tidak akan berdiam diri kalau seandainya dia punya kemampuan. Dia akan berupaya sedemikian rupa agar kondisi stagnasi yang tadi sudah kita sebutkan itu tidak terjadi. Nah, apa istilah pemerintah? Pemerintah bisa melakukan intervensi melalui kebijakan fiskal atau moneter yang pada intinya nanti adalah ingin mendorong AD. Jadi kalau itu dilakukan, maka AD akan bergeser dari AD1 ke AD2, dan dengan demikian kita akan mendapatkan kondisi baru, keseimbangan di jangka panjang, di mana kita akan kembali kepada full employment GDP yang sama di YN, atau potensi GDP yang sama di YN, namun dengan tingkat harga yang lebih tinggi di P3. Nah, pada poin-poin yang tadi sudah kita bahas, maka bisa kita simpulkan, ya. Yang pertama adalah fluktuasi jangka pendek pada PDB dan paradigma makroekonomi lainnya itu bersifat irregular atau tidak beraturan dan unpredictable atau tidak bisa diprediksi. Lalu umumnya ekonom akan menggunakan model ADAS untuk menganalisis fluktuasi ekonomi yang terjadi pada jangka pendek tadi. Lalu sudah kita jelaskan bahwa agregat demand atau permintaan agregat itu memiliki slope yang negatif karena 3 efek tadi, ada wealth effect pada konsumsi, ada interest rate effect pada investasi, dan ada exchange rate effect pada ekspor mesin. Dan yang selanjutnya adalah semua faktor yang mempengaruhi C, I, G, dan MX, ya, dan selain perubahan harga tentunya itu akan menggeser kurva permintaan agregat, ya, atau agregat demand. Dan terkait dengan penawaran agregat atau AS, ya, kita sudah tunjukkan bahwa kurva AS akan berbentuk vertikal pada jangka panjang, ya, itu terjadi karena perubahan pada tingkat harga tidak dapat mempengaruhi output pada jangka panjang sesuai dengan teori klasik. Lalu perubahan pada tenaga kerja, modal, sumber daya alam, dan teknologi itu bisa dan mungkin menggeser kurva penawaran agregat pada jangka panjang, dan perubahan pada jangka panjang, faktor-faktor yang bisa merubah jangka panjang tadi